His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing this song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersediakanlah firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Lau Sekun Liang di ibadah kali ini. Adik-adik, gimana kabar kalian? Lau yakin adik-adik dalam keadaan yang sangat baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah. Yuk kita sama-sama kita naikkan satu buah pujian. Ya, kita naikkan lagu Yesus Kemuliaan-Mu. Ya, yuk kita sama-sama nyanyi adik-adik. Kita siapkan hati kita.
Yesus, kemuliaan-Mu ubah hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu ubah hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, untuk karunia-Mu di atas kayu salib. Tuhan telah menyelamatkan dan mengubahkan hidup kami, bahkan memberkati hidup kami. Tuhan, ini kami saat ini, anak-anak-Mu di tempat ini, kami mau datang kepada Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau beracara dari ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita secara apa adik-adik? Luar biasa adik-adik ya, berharga di mata Tuhan. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi adik-adik dan menjadikan adik-adik istimewa. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ku istimewa. Ya, siap ya adik-adik ya? Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Supaya kita semangat di ibadah ini untuk memuji nama Tuhan. Ya, siap adik-adik? Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa.
hatiku dan jadikan ku istimewa. Kita nyanyi lagi ya adik-adik ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Ya katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Adik-adik, Tuhan kita sungguh luar biasa menjadikan kita istimewa. Ya adik-adik ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan, kita mau memberikan juga persembahan buat Tuhan kita yang paling kita kasihi. Kita mau bawa yang terbaik. Nah, adik-adik, langsung mau tanya sama adik-adik. Adik-adik kan di rumah sudah diberikan sebuah celengan ya adik-adik ya. Persembahannya, adik-adik boleh masukkan ke celengan ya. Atau adik-adik bisa scan barcode di bawah ini, atau mentransfernya ke gereja adik-adik ya. Nah, adik-adik siapkan yang terbaik bagi Tuhan ya. Kita nyanyi sama-sama firman Tuhan ku dengar ya. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik, kita nyanyikan perlahan ya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Ya, siapkan hati kita bawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur lebat. Yesus tolonglah aku. Satu kali lagi adik-adik kita nyanyikan sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan ajar selalu kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh
dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk hati kami saat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman Tuhan yang ditabur oleh Tuhan melalui khotbah hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini untuk tetap menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai KM Kids, senang rasanya ketemu lagi sama kalian. Lause mau ajak kalian untuk berandai-andai. Seandainya nih Lause hari ini ulang tahun. Pasti Lause senang banget. Terus Lause mau pesen makanan. Makanan apa ya yang Lause pesen? Oh, mie goreng. Terus apa lagi ya? Minuman boba. Sekarang kan lagi ngetren tuh dan enak. Apalagi ya enaknya ya? Oh, kan Lause ulang tahun. Pasti Lause harus pesen kue ulang tahun. Nah, pasti Lause tuh harus ajak-ajak semua supaya bisa sama-sama merasakan kebahagiaan yang Lause rasakan dan bisa makan bersama. Tapi Lause ajak siapa ya? HP Lause itu kan benda mati, nggak bisa makan, ya. Tapi Lause ajak binatang piaraan Lause aja, kucing, anjing yang ada di rumah ya, burung. Mereka kan bisa makan, tapi mereka kan nggak bisa merasakan kebahagiaan Lause saat ini. Lause harus ajak yang sama Lause. Nah, Lause harus ajak kalian. Betul, Lause harus ajak kalian yang sama-sama seperti Lause, manusia. Kita bisa makan bersama, kita bisa merasakan kebahagiaan, kamu bisa merasakan kebahagiaan Lause yang lagi ulang tahun. Betul? Nah, kira-kira kalian mau gak kalau diajak Lause? Pasti mau, tapi sayang sekarang kan belum boleh kumpul-kumpul. Nanti aja ya. Oke. Nah, yang tadi itu semua kebahagiaan Lause di ulang tahun Lause. Tapi itu semua cuman hayalan Lause. Mungkin kebahagiaannya belum nyata. Tapi di dalam Alkitab ada satu pribadi adik-adik yang kebahagiaannya begitu berlimpah. Sangat banyak. Sehingga apa? Sehingga pribadi ini ingin membagi kebahagiaannya dengan seseorang yang bisa sama-sama merasakan dan menikmati kebahagiaan itu. Kalian pasti sudah bisa tebak siapa kebahagiaan yang melimpah itu. Ya, betul. Dia adalah Allah. Allah itu menciptakan matahari, bulan, bintang, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Maka di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26a dan 27 ditulis bahwa Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, sekarang Lause tanya, kalian tahu nggak sih terciptanya manusia itu seperti apa? Kita sama-sama dengar yuk kisahnya. KM Kids, minggu lalu kita sudah mendengar Allah menciptakan bumi dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, lautan, dan penghuni laut. Ada ikan besar, ikan kecil, bahkan hewan-hewan atau makhluk yang belum pernah kita jumpai sampai saat ini. Itu semua Allah yang menciptakan. Perbuatannya juga ada di mana-mana. Setiap hukum dan peraturan ini semuanya menunjukkan dan menyatakan hikmat dan otoritas Allah. Hewan besar, hewan kecil, tumbuhan, pohon adalah ciptaan Allah. Namun dari semuanya itu, belum ada yang bisa menjaga ciptaan-ciptaan Allah.
Maka pada hari yang ke-6, Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, serupa dengan gambar Allah. Maka pada ciptaan ini Allah membentuk mata, hidung, wajah yang sempurna, dan istimewanya Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menjadikan manusia lengkap dengan mata, hidung, mulut, kaki, dan tangan. Pokoknya lengkap, serupa dengan gambar Allah. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan bisa berpikir, kemudian bisa berbicara dengan Allah, dan bisa merasakan kasih Allah, kasih sesama. Batu dan binatang juga ciptaan Allah, tapi mereka tidak punya kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa merasa sedih, tidak bisa berpikir. Itulah kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk. Setelah menciptakan manusia, Allah juga tahu kebutuhan manusia. Maka untuk tempat tinggalnya, Allah membuat sebuah taman yang indah. Kalian tahu taman ini apa? Ya, ini adalah Taman Eden. Manusia yang pertama pun ditaruh atau ditempatkan di taman ini oleh Allah. Sehingga manusia dengan segala kelengkapannya mampu melihat keindahan alam yang telah Allah ciptakan. Selain itu, manusia juga bisa menyentuh bunga, menyentuh hewan. Allah juga membuat manusia bisa menghirup, mencium wanginya bunga, mencicipi. Bahkan manusia dibuat untuk bisa mendengar kicauan burung, mendengar suara Allah pastinya. Wah, Allah itu ajaib dan istimewa. Ya, Allah istimewa. Anak-anak, kalian bisa lihat ya, di Taman Eden ini begitu banyak pohon. Dan buah-buahannya pun terlihat enak untuk dilihat. Manusia boleh memakan semua buah yang ada di taman ini. Namun, di tengah-tengah taman ada satu pohon, yaitu pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, buah pada pohon ini tidak boleh dimakan. Kita lihat lagi ya anak-anak, taman ini ada sungai yang mengelilingi Taman Eden. Selain itu, untuk menemani manusia, Allah membentuk binatang-binatang yang ada di darat, yang ada di udara, dan Tuhan memberi tugas kepada manusia yang pertama ini untuk memberi nama kepada semua binatang dan tumbuh-tumbuhan.
Namun dari semua teman yang ada, belum ada teman yang sama. Maksudnya, dari antara semua yang ada itu, belum ada teman untuk saling menolong, untuk saling merasakan. Sampai suatu malam, Allah membuat manusia yang pertama itu tidur nyenyak. Kemudian mengambil salah satu rusuknya dan menutupnya kembali dengan daging. Kemudian dari rusuknya itu dibentuklah seorang perempuan. Dan dibawanyalah manusia perempuan itu kepada laki-laki. Kalian tahu nama mereka siapa? Ya, Adam dan Hawa. Allah mempunyai persekutuan yang baik dengan Adam dan Hawa. Persekutuan yang ajaib dan sempurna. Adam dan Hawa bahagia dan puas berada di hadirat Allah. Mereka bahagia dan puas hidup bersama Allah. Bagi mereka, Allah itu Sang Pencipta. Bagi mereka juga, Allah itu sahabat untuk mereka. Begitu pula kehidupan antara Adam dan Hawa. Mereka saling sayang, mereka juga saling percaya satu sama lain. Dan yang terpenting, mereka mampu menikmati kemuliaan Allah. Bagi Adam dan Hawa, Allah itu adalah sosok yang paling istimewa, melebihi segala yang ada. Dan seperti itu keadaan Allah. Allah itu istimewa bagi semua manusia. Hubungan antara Adam dan Hawa serta Allah terjalin sangat indah. Sampai pada akhirnya, ceritanya kalian boleh dengar di minggu. Wah, anak-anak istimewa sekali. Kan Allah kita luar biasa. Jadi, anak-anak, banyak alasan mengapa kita harus bersyukur. 1, karena kita diciptakan dengan sangat istimewa, menakjubkan, dan berharga di mata Allah. Alasan yang kedua, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan alasan yang ketiga, kita harus bersyukur karena tujuan kita diciptakan adalah untuk merefleksikan, menunjukkan, dan menggambarkan bahwa Allah itu paling istimewa. Nah, sekarang kita sama-sama menjawab pertanyaan yang Lause juga tanya-tanya nih. Kita sama-sama jawab ya. Apa ya yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu paling istimewa di dalam hidup kita? Apa? Kalian bisa ingat, bisa tahu nggak jawabannya? Nih, Lause mau kasih perumpamaan dulu. Seandainya kita punya teman yang istimewa. Pasti kita akan menyayangi dia, betul? Dan kita nggak mau menyakiti hatinya. Begitu pula kita terhadap Tuhan. Kalau kita mau menunjukkan bahwa Allah yang paling istimewa dalam hidup kita dan paling istimewa dari apapun, kita harus menunjukkan sayang kita itu kepada Allah. Jangan menyakiti hati Allah. Gimana caranya? 1, apa? T-A-A-T. Taat sama Tuhan. Taat. Gimana taat? Taat itu menuruti perintah Tuhan, tidak berbohong, tidak menghina orang, tidak bertengkar sama cici, koko, dan adik, dan masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan.
Nah, yang kedua, gimana caranya supaya kita taat sama Tuhan? Pada waktu kita taat sama Tuhan, kita itu udah nunjukin adik-adik kepada dunia bahwa Allah itu istimewa. Makanya kita nggak mau nyakitin hatinya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita tahu apa sih maunya Tuhan? Kalau kamu tahu kan pengennya mama apa? Karena mama udah ngomong sama kamu. Tapi kan sekarang kita nggak tahu maunya Tuhan apa. Ada berbagai cara. 1, berdoa, baca Alkitab, dan yang pasti harus beribadah dengan benar. Kita cobain satu-satu ya, berdoa. Pada saat kita berdoa, pikiran kita fokus sama Tuhan. Jangan mikir yang lain. Gitu. Kemudian pada saat waktu kosong, pakailah nggak cuma main games, tapi pakai untuk membaca firman, baca Alkitab. Tapi bacanya sungguh-sungguh. Karena Alkitab itu adalah perkataan Allah. Yang ketiga, ibadah. Pada saat ibadah, lakukan dengan benar. Tidak sambil main games. Apalagi kalau sekarang kan kalian ibadahnya online. Kalau dulu waktu masih di gereja, ada yang main, lausnya bisa tegur. Tapi kan sekarang nggak ada yang menegur. Nah, jadi meskipun kalian ibadah online, kamu harus punya tanggung jawab. Ibadahlah dengan benar. Nah, oke anak-anak, sampai di sini cerita Lause. Kita mau kasih tahu nih, judul cerita hari ini adalah Allah menciptakan manusia untuk menikmati kemuliaannya. Lause ulang, Allah menciptakan manusia untuk menikmati kemuliaannya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 16 ayat 11a. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Oke, lalu ceritanya udah selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang sangat istimewa. Engkau juga selalu menyertai dan memimpin kami. Engkau juga yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan setiap kehidupan kami, memuliakan dan menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengar firman Tuhan ya, adik-adik ya. Bagaimana kita diciptakan, adik-adik, begitu diciptakan sangat dikasihi oleh Tuhan, dipelihara. Nah, adik-adik, sebagai respon kita mau naikkan satu pujian syukur kita ya. Yaitu ada Yesus kemuliaan-Mu, kita nyanyikan hanya refnya saja ya adik-adik ya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam datang sujud di hadapan.
kita akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Anak-anak, mari kita tunduk kepala. Kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan satu kali lagi pujian ini ya adik-adik ya. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, jangan takut. Yesus yang kamu cari itu, Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Pergilah, beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang.